Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari tentang materi metabolisme karbohidrat, khususnya anabolisme karbohidrat pada fotosintesis. Anabolisme adalah proses penyusunan atau sintesis senyawa anorganik atau senyawa sederhana menjadi senyawa organik atau senyawa kompleks. Berdasarkan energi yang digunakan, ada dua macam proses anabolisme, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis yaitu pengubahan senyawa anorganik oleh klorofil menjadi senyawa organik dengan bantuan cahaya. Terdapat dua tahapan reaksi fotosintesis, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang yaitu reaksi yang membutuhkan cahaya matahari sebagai sumber energinya. Reaksi gelap merupakan reaksi yang tidak membutuhkan cahaya matahari, namun energinya menggunakan ATP yang dihasilkan dari reaksi terang. Reaksi terang terjadi di tilakoid, sedangkan reaksi gelap terjadi di matriks atau stroma. Reaksi fotosintesis. Fotosintesis berbahan dari CO2 atau karbon dioksida dan juga H2O atau air. H2O dengan bantuan energi cahaya matahari melalui reaksi terang akan menghasilkan O2 atau oksigen. Sedangkan CO2 atau karbon dioksida melalui reaksi gelap akan menghasilkan C6H12O6 atau glukosa. Reaksi terang. Reaksi terang terjadi di membran tilakoid. Spektrum yang efektif digunakan untuk fotosintesis adalah spektrum merah dan biru. Pigmen fotosintesis terdiri atas klorofil A dan klorofil B. Kedua klorofil tersebut dapat membentuk kelompok-kelompok yang disebut fotosistem. Terdapat dua jenis fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 atau disebut P700 mampu menyerap cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer. Fotosistem 2 atau P680 dapat menyerap cahaya matahari dengan panjang gelombang 680 nanometer. Selain terdapat fotosistem 1 dan fotosistem 2, pada membran tilakoid terdapat plastoquinon, sitokrom, dan plastosianin. Juga terdapat sejumlah enzim, yaitu enzim ATP sintetase dan enzim NADP reduktase. Tahapan reaksi terang. Terdapat dua tahapan reaksi terang, yaitu fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik. Fotofosforilasi non-siklik yaitu transportasi elektron tanpa bersiklus, sedangkan fotofosforilasi siklik merupakan transportasi elektron yang bersiklus. Fotofosforilasi non-siklik diawali dengan fotosistem 2 menangkap foton, sehingga elektron tereksitasi dan ditangkap oleh akseptor. Terlepasnya elektron menyebabkan fotolisis air, yaitu H2O diurai menjadi 2H, 1/2O, dan 2 elektron. Oksigen dilepaskan ke udara. H di ruang tilakoid, 2 elektron menuju P680 diteruskan ke akseptor, kemudian ke kompleks sitokrom. Saat melalui sitokrom, ADP dirubah menjadi ATP. Dari sitokrom, elektron diangkut ke fotosistem 1 atau P700, diteruskan ke akseptor berikutnya dan sampai ke NADP, sehingga NADP dapat mengikat H+, dan terbentuklah NADPH. Pada tahapan fotofosforilasi siklik, foton ditangkap P700 mengakibatkan eksitasi elektron, dan elektron ditangkap oleh akseptor, kemudian elektron menuju kompleks sitokrom dan kembali ke P700. Reaksi gelap atau siklus Kelvin.
Tempat terjadinya distroma atau di cairan kloroplas. Terdapat 3 tahapan, yaitu tahap pertama adalah fiksasi 6CO2 atau pengikatan 6CO2 oleh 6 RuBP menjadi 12 asam fosfogliserat atau 12 PGA. Tahap kedua yaitu reduksi dengan menggunakan ATP dan NADPH. 12 PGA dirubah menjadi 12 fosfogliseraldehid atau 12 PGAL. Tahap ketiga yaitu regenerasi. Dari 12 PGAL, 2 PGAL menjadi glukosa, 10 PGAL menjadi RuBP.